tidak, tersangkut. Wow, buaya! Oh tidak, pergi berang-berang. Oh, jangan cemas, ku bantu. Ini terlalu panas untuk main. Ini bisa menyejukkan kalian. Hei! Oh, hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, aku menemukan buaya yang baru diganggu berang-berang. Hah? Buaya itu terbalik. Ya, aku harus bantu dia kembali. Tentu Zari, tapi ayo kita cari tahu dulu. Jangan tutup teleponnya, Zari. Kita lihat apa ini. Dia adalah buaya muara. Buaya muara juga dikenal sebagai buaya air asin. Dia salah satu spesies buaya terbesar di dunia. Buaya adalah hewan berdarah dingin. Artinya mereka tidak bisa mengatur suhu badan sendiri. Buaya tidak berkeringat. Saat mereka keluar dari air, mereka tetap sejuk dengan berteduh atau membuka mulut untuk mengeluarkan panas dari tubuh. Karena itu mulutnya terbuka lebar. Dia pasti sangat kepanasan. Kami akan segera ke sana. Ranger pamit. Ayo kita bantu buaya itu. Suara apa itu? Zari, kami tiba. Zari, Oh, hai kalian. Suara musikku menenangkannya. Siap membalik buaya? ya. Ransel terbang. Wow! Bagaimana membantunya? Ranger Rocky! Halo, Ranger Cilik. Sedang apa kau di sini, Ranger Rocky? Aku sedang patroli matahari untuk mencari hewan yang kepanasan hari ini. Jangan coba sendiri. Ini dia. Berdirilah buaya. Berang-berang, jangan lagi. Hentikan! Menjauh! Shoo! Bagus semuanya. Hei, mana buaya itu? Oh tidak, tersangkut. Serahkan padaku, Ranger Cilik. Tersangkut. Kita harus cari cara lain mengeluarkannya. Andai bisa lihat ke dalam. Ide bagus, Hiro. Pakai kamera Hiro. Kemana? Kiri, Kanan. Hei, aku bisa sendiri. mundur. Akhirnya ketemu. Bagaimana mengeluarkannya? Mungkin kita coba geser dia, cari sesuatu yang licin. Wow, ada sesuatu. Lumut licin. Sempurna. Kita harus menyemprot ini. Tidak, tenanglah buaya. Kita harus menenangkannya. Ayo, ayo. Aku coba. Tunggu. Jangan. Berhasil. Ayo bawa buaya ini ke tempat yang lebih sejuk dan aman. Nikmati rumahmu. Apa buaya itu menelan batu? Dia menelan lagi.
Kita harus hentikan sebelum dia sakit. Jangan cemas, itu tidak apa-apa. Temanku Ranger Joey yang serba tahu berbagai fakta mencengangkan bisa menjelaskan pada kita. Halo Ranger Joey. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik. Ada buaya yang menelan batu dan para Ranger cilik mencemaskan kesehatannya. Oh, jangan cemas. Buaya biasa melakukan itu. Beberapa peneliti berpikir buaya menelan batu untuk mencerna makanan supaya tidak sakit perut. Ada juga yang berpikir mereka memanfaatkan batu supaya bisa menyelam di air lebih lama lagi. Buaya muara tidak bisa mengunyah dan menelan mangsa secara utuh. Perut mereka tidak besar. Setelah mereka cukup makan, mereka menyimpan sisa makanan di pohon bakau atau bawah air untuk dimakan lagi nanti. Terima kasih Ranger Joey. Sama-sama. Membicarakan makanan membuat perutku jadi lapar. Aku mau makan juga. Ranger pamit. Ranger pamit. Ada apa dengan buaya itu? Ayo periksa, tapi jangan terlalu dekat. Ransel, terbang! Tampaknya dia tidak sengaja menelan botol plastik. Oke, pegang dia dan dapat. Bagus, Ranger cilik. Ini harus dirayakan. Misi sukses. Syukurlah kita menemukan tempat sejuk dan aman untuk buaya muara. Legenda menyebutkan bahwa ada monster sungai ganas yang tinggal di dalam air di bawah kita. Aku pasti akan menemukannya. Tidak, aku tidak takut. Hah? Hah? Apa itu? Kurasa kita harus kembali, Piko. Tidak! Tidak! Piko! Kita terjebak! Monster sungai itu! Itu monster sungai! Coba kita lihat. Aha, ini pasti yang menyebabkan masalah mesin. Rumput laut. Pasti itu tersangkut di sana ketika misi bawah air kita yang terakhir. Pasti begitu. Platipu 1 sudah diperbaiki. Aku harap begitu. Hai Ranger kecil Peo. Ada apa? Hai Leo, aku terjebak di tengah sungai dan ada ikan monster raksasa di dalam air. Ada ikan monster raksasa. Iya, lihat ini fotonya. Wah, kelihatannya memang seram. Coba kita lihat. Oh, itu hanya sekelompok ikan kecil. Di sana sama sekali tidak ada monster sungai. Kau bisa terjun ke air dan berenang ke tepi, Peo. Hah? Tidak ada monster sungai? Baiklah kalau begitu, aku bisa berenang ke tepi sungai. Terima kasih, Leo. Aku penasaran jenis ikan apa ya mereka? Ikan di dalam air itu adalah piranha perut merah. Mereka punya gigi tajam dan juga rahang yang kuat untuk menggigit dengan kekuatan hebat. Oh, tidak. Peo, keluar dari dalam air. Hah? Apa? Aku bahkan belum terjun. Itu bagus sekali. Karena piranha perut merah berenang dan memburu secara berkelompok yang disebut soal, yang bisa melibatkan lebih dari 100 ekor ikan piranha. Lebih dari 100 ekor. Banyak sekali. Oh tidak, tolong jemput aku. Tentu saja, Peo. Tetap di sana. Kami akan datang. Terima kasih, Leo. Sampai nanti. Ranger keluar. Ranger keluar. Ayo, Katie. Ayo kita selamatkan Peo dari air penuh piranha itu. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil menuju penyelamatan. Platipu Swan, nyalakan. Ayo berangkat. Sekarang kita lihat di mana Peo. Kita sudah dekat. Peo dan Piko pasti berada di sekitar sini. Itu mereka. Peo, Piko, kami
kami sudah sampai. Leo, Katie, senang sekali kau menemukan kami. Senang melihatmu, Peo. Raih tanganku. Ayo sekarang naik. Apa itu? Tidak. Aku memegangmu, Peo. Syukurlah aku baik-baik saja. Hampir saja. Ada apa, Hero? Ada piranha di tasmu, Peo. Lepaskan tasmu! Leo, di sebelah sana. Tangkap, tangkap. Aku tahu. Aku sedang berusaha menangkapnya. Ayo sini piranha. Peo, hentikan. Kau tidak bisa menggunakan tangan kosong. Dia bisa menggigitmu. Oh, begitu. Pergi dariku. Pergi. Biar aku yang mengambilnya. Awas, Hiro. Oh, tidak, Hero. Apa sudah pergi? Aku rasa begitu. Hero, kau tidak apa-apa? Seram sekali. Suara apa itu ya? Apakah suara ular? Bukan, lebih buruk. Platypus 1 tenggelam. Kita akan tenggelam. Oh, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Cepat, Leo. Nyalakan mode kapal selam. Benar. Segera kulakukan. Platypus 1, nyalakan. Sekarang kita selamat. Tolong jangan piranha lagi. Aku tidak bisa melihat kemana arah kita. Airnya sangat keruh. Nyalakan lampunya, Leo. Oh, iya benar. Piranha-piranha itu mengikuti kita. Ayo kita gunakan mode terbang. Mereka tidak bisa mengikuti kita jika di udara. Mode terbang, nyalakan. Tidak bekerja. Oh, tidak. Platypus 1 pasti masih rusak. Ayolah, ayolah. Ayo bekerja. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak mau dimakan. Dia datang. Perjalanan yang luar biasa. Kita masih hidup. Ada apa, Hero? Hah? Piranha! Oh, tidak. Tidak lagi. Jangan khawatir, Ranger kecil. Ranger Rocky! Berhasil. Kembalilah ke dalam air. Terima kasih, Ranger Rocky. Kupikir kita semua pasti diserang oleh piranha-piranha itu. Mereka memang monster sungai. Aku tidak tahu tentang itu, tapi itu benar-benar seram. Sebenarnya, piranha itu tidak seseram yang kalian kira, Ranger kecil. Piranha perut merah mempunyai reputasi bersifat agresif dan menakutkan, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Jika kita tidak mengganggu mereka, mereka cenderung tidak akan mengganggu manusia. Malahan, piranha perut merah biasanya memakan mangsa yang sudah mati. Selain menguntungkan dengan berburu secara berkelompok, perilaku ini juga sebenarnya karena mereka takut pada pemangsa. Piranha perut merah memang tidak lucu dan menggemaskan, tapi mereka juga bukan monster yang ditunjukkan oleh TV dan film-film. Kita sudah salah memahami mereka. Aku rasa kita hanya perlu berhati-hati di sekitar piranha perut merah. Ya benar, menjauh dan jangan mengganggu mereka. Karena tidak ada monster sungai yang kejam, bagaimana kalau kita pulang sekarang? Karena aku lelah sekali. Tentu saja, Peo. Tapi kita harus memperbaiki Platypus 1 terlebih dahulu. Seharian ini dia rusak. Aku bisa membantu itu, Ranger kecil. Serahkan padaku. Sudah, ini bisa membawa kalian pulang. Terima kasih, Ranger Rocky. Baiklah, Ranger kecil. Aku harus mengumpulkan kotoran hewan lagi untuk penelitian. Sampai nanti. Sampai nanti, Ranger Rocky. Sampai nanti. Dadah. Misi berhasil. Aku senang kita berhasil menyelamatkan Peo dan mengetahui bahwa piranha perut merah bukanlah monster. 3, 2, 1. Siap atau tidak, aku datang. Ketemu. Ternyata kau tidak terlalu ahli bermain petak umpet ya, Hero. Tidak apa-apa, kau bisa membantuku mencari Katie. Ayo.
Katie, di mana kau? Wow, Hero, Katie benar-benar ahli bersembunyi. Aku tidak lihat dia di mana-mana. Kau juga tidak bisa mengendus aromanya ya? Mungkin ada cara agar kita bisa mendengar di mana dia berada. Suaranya dari rumah pohon. Itu namanya curang, Leo. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Pergilah bersembunyi di tempat lain. Baiklah, tapi kali ini jangan curang lagi ya. Leo, apa kau curang lagi? Tidak, yang berbunyi adalah jamku. Ada yang menghubungiku. Hai Leo, aku butuh saran tentang Parker laba-laba peliharaanku. Dia terlihat agak sedih dan tidak terlalu aktif belakangan ini. Ini, aku sudah memotretnya. Wow, laba-labanya keren, Kyle. Menurutmu mungkin Parker merindukan rumahnya di alam bebas? Ya, itu dia. Aku harus mengembalikan dia ke alam bebas, di mana harusnya dia berada. Ide bagus, itu pasti akan membuatnya senang. Terima kasih Ketua. Ranger selesai. Ranger selesai. Apa kau menemukan informasi tentang Parker? Sepertinya Parker itu laba-laba punggung merah. Oh, aku belum pernah mendengar spesies itu. Laba-laba punggung merah jantan berwarna coklat muda dengan tanda warna putih. Tapi yang betina tubuhnya berwarna hitam dengan garis merah di punggungnya. Artinya... Parker sebenarnya laba-laba betina. Benar sekali. Di sini juga tertulis laba-laba punggung merah itu sangat beracun. Itu artinya gigitan mereka bisa berbahaya bagi kita. Tapi hanya gigitan laba-laba betina yang berbahaya. Ya ampun, karena gigitan Parker berbahaya, kita harus mengingatkan Kyle untuk hati-hati sebelum membebaskannya. Dia harus melakukan itu di tempat yang jauh dari siapa-siapa. Sebaiknya aku hubungi Kyle untuk beritahu dia. Dia tidak menjawab. Kita bisa melacak lokatornya dan memberitahunya secara langsung. Itu ide bagus, Katie. Ayo kita pergi untuk mengingatkan Kyle tentang laba-laba peliharaannya. Sampai jumpa di bawah. Ranger Leo semua siap. Uhuh! Ranger kecil siap menyelamatkan. Tipu satu, nyalakan. Berangkat. Dia di sana. Dan yang paling utama, aku merindukan semua pembicaraan tengah malam kita. Kau pendengar yang baik. Oh, apa kabar Hero? Kalian datang tepat waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Kyle, berhenti. Parker adalah laba-laba punggung merah beracun. Kau tidak bisa melepaskan dia di sembarang tempat. Apa? Jadi aku memelihara laba-laba beracun selama ini? Itu keren sekali. Tunggu dulu. Apa maksudmu dia... Parker adalah laba-laba betina. Jadi kau laba-laba betina dan beracun. Banyak sekali yang tidak kutahu tentang dirimu. Gigitan Parker itu sangat berbahaya, Kyle. Dan kita harus memastikan dia dibebaskan di daerah terpencil. Itu artinya jauh dari orang-orang. Ada orang-orang berkemah di sekitar sini. Sepertinya tempat ini bukan tempat yang terpencil. Kita harus cari rumah baru yang sempurna untuk Parkerku. Dan tempat yang aman dari orang lain. Kira-kira di mana kita bisa melepaskan dia? Di alam bebas mana laba-laba punggung merah hidup? Akan kucari, Leo. Laba-laba punggung merah biasanya membangun sarangnya di tempat yang kering, gelap, dan terlindung. Seperti batu dan lubang pohon. Oh, kedengarannya itu nyaman sekali. Ayo kita carikan rumah untuk Parker. Ya. Sepertinya ada lebih banyak pohon di area hutan sebelah sini. Iya, sudah jelas di sini lebih gelap. Kita harus berhenti untuk memeriksa daerah ini. Tempat yang bagus. Dia pasti senang tinggal di sini. Tapi untuk amannya, pastikan dulu tidak ada siapa-siapa di sini. Aku tidak lihat ada siapa-siapa. Ranger Rocky! Halo Ranger kecil, apa yang kalian lakukan di tengah-tengah hutan? Kami sedang mencari tempat aman untuk membebaskan Parker, laba-laba peliharaannya Kyle. Kalau itu laba-laba punggung merah, aku tahu tempat yang tepat untuk membebaskannya. Walaupun laba-laba punggung merah bisa ditemukan dalam rumah manusia, mereka juga bisa ditemukan di habitat lebih kering seperti gurun pasir. Gurun pasir itu terpencil. Tidak banyak orang pergi ke sana. Ya, itu benar. Dan padang pasir Simpson itu jauh dari mana-mana. Apa kau dengar itu, Parker?
kami menemukan rumah baru untukmu. Ya ampun, Parker melarikan diri, tidak ada di dalam toples. Jangan khawatir, Kyle. Parker tidak mungkin pergi jauh. Mari kita menyebar untuk mencarinya. Ide bagus, Leo. Tapi ingat, harus tetap berhati-hati, Ranger kecil. Parker, kau di mana? Kau menggonggongi apa, Hero? Apa ada sesuatu di bumerangku? Aku tidak bisa melihat. Hah? Ya ampun, sama sekali tidak ada apa-apa, Hero. Ranger Rocky, aku ingin kau berdiri diam sebentar. Kenapa begitu, Leo? Parker ada di topimu. Aku akan mencoba tangkap dia. Hampir dapat. Dia melompat. Kemana dia pergi? Aku tidak lihat dia di mana-mana. Aku yakin dia ada di sekitar sini. Kita harus perluas tempat pencarian kita. Hero bisa membantu untuk itu. Ide bagus, teman-teman. Sekarang kita lihat apa kita bisa menemukannya. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Sepertinya ada sesuatu yang menutupi kameranya. Kita harus menyingkirkannya. Hero, apakah bisa terbang kembali ke arah kami? Lihat teman-teman, itu Parker. Parkerlah yang menutupi kameranya. Perubahan rencana, Hero. Terbanglah ke arah toplesnya Parker. Pelan-pelan. Selamat datang kembali, Parker. Hore, kita menemukan dia. Sekarang tinggal satu yang tersisa. Ayo kita pergi ke padang pasir. Yang paling utama, aku akan rindu melihat matahari terbenam bersamamu di sampingku. Tapi kau akan menikmati matahari terbenam lebih baik di rumah barumu. Di alam yang bebas, Parker. Perpisahan itu memang sulit. Kami sudah siap sekarang, Ranger Rocky. Pergilah, Parker. Selamat jalan, Parker. Yang kau lakukan ini benar, Kyle. Dia akan hidup lebih bahagia di alam bebas. Selamat tinggal, sahabatku. Terlalu tinggi. Aku tidak bisa meraihnya. Terima kasih, Piko. Ini adalah beri acai. Sangat bagus untuk kesehatanmu. Dan rasanya enak. Kamu lagi? Ini. Sekarang, ayo kita lihat apalagi yang tumbuh di sekitar sini. Oh, bunga itu. Indahnya. Aku belum pernah melihatnya. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang itu. Ayo kita bawa. Tunggu, Piko. Kali ini biar aku yang mengambil. Lihat duri dan akar ini. Kau bisa terluka. Kau tunggu di sini ya. Berhasil. Sekarang aku mau turun dari sini. Kau tahu, Piko? Kadang tanaman ini terlihat dan terasa aneh. Kau mengerti kan? Yang ini hampir terlihat seperti ular dan besar sekali. Aku harus turun. Tidak, Piko. Tetap di sana. Di atas ini berbahaya. Pelan-pelan. Apa? Ya ampun. Jika aku bergerak, ularnya bergerak. Oh tidak, ini buruk sekali. Piko, aku ingin kau memanggil Leo untuk membantu. Ranger Leo di sini. Piko, apa itu kau? Di mana, Peo? Apa kau sedang berada di hutan hujan Amazon? Memangnya ada apa, Leo? Aku tidak yakin, Katie. Ini Piko. Piko? Tunggu, kau dengar itu? Sepertinya ada yang berbicara. Ada yang tidak beres. Kirimkan videonya pada aku, Leo. Aku akan lihat apa aku bisa mengambil dan memperbesar suaranya. Tentu, Katie.
Dan selesai. Piko, beritahu mereka aku terjebak di sebuah pohon. Dan ada seekor ular hijau besar di depanku. Aku tidak bisa turun. Kalau begitu, biar aku pindahi sebentar. Anakonda hijau. Ya ampun. Peo terjebak di sebuah pohon bersama seekor anakonda. Kita harus segera menurunkannya. Kita bisa mencari informasi lebih banyak mengenai hewan itu dalam perjalanan ke sana. Aku dapatkan lokasinya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, dinyalakan. Kita berangkat. Jadi apa yang kita ketahui tentang anakonda hijau itu? Coba kita lihat. Anakonda hijau adalah ular terbesar di dunia. Anakonda adalah pelilit. Mereka menjerat mangsa dan meremukannya. Dengan rahang yang elastis, anakonda membuka mulut lebar-lebar untuk menelan mangsa mereka secara utuh. Setelah makan besar, mereka bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa makan. Ampun, sebaiknya kita bergegas. Dia pasti ada di sekitar sini. Peo, Piko, kalian di mana? Ada apa, Hero? Lihat, itu tas Peo. Piko, Di mana, Peo? Apa dia baik-baik saja? Di sini, aku di sini. wow, besar sekali. Ah, Jangan khawatir, Peo. Kami akan menurunkanmu. bagus. Apa kau juga bisa memberikan tasku? Aku harus menyimpan bunga ini dengan aman. Tentu, Peo. Sekarang jangan bersuara. Jetpack, nyalakan. Ini, Peo. Terima kasih, Leo. Sekarang pegangan pada kami. Oh, tidak. Bawa saja ini ke tempat yang aman. Jangan sampai terjadi sesuatu pada bunga itu. Oh, Jangan khawatir, Peo. Biar aku ambil. Aku akan mencari cara untuk menurunkanmu. Kami tidak akan meninggalkan teman sendirian. oh. Itu mudah. Kemana perginya? Oh tidak, teman-teman. Tidak, jangan tasnya. Kita tidak akan mendapatkan bunga itu lagi. Bertahanlah, Peo. Ayo kita turunkan dulu dirimu. Piko, jangan. Nanti kau terluka. Jangan, Hera. Hera. Anakonda itu terlalu kuat untuk mereka. Katy, bantu aku memegang ekornya. Tunggu dulu, Ranger kecil. Ranger Rocky. Lepaskan ekornya. Apa yang akan kalian lakukan itu sangat berbahaya. Terjerat dengan seekor anakonda adalah hal yang berbahaya. Anakonda itu besar dan juga kuat, tapi mereka biasanya hanya menyerang manusia jika merasa terancam. Jika kalian mengganggu ekornya, dia mungkin menganggapnya sebagai ancaman. Anakonda hijau mungkin lambat di darat, tapi mereka sangat cepat di dalam air. Mereka adalah perenang yang cepat karena mata dan lubang hidung mereka berada di atas kepala. Mereka bisa bernafas dan melihat walaupun tubuh mereka di dalam air. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Ranger Rocky? Kita harus mengambil tasku. Jangan khawatir, Peo. Biar aku ambil alih. Serahkan ini pada ahlinya, anak-anak. Apa yang akan dia lakukan? Entahlah, tapi aku yakin Ranger Rocky punya rencana yang luar biasa. Baiklah, aku tidak mau ada masalah. Tapi aku perlu tas itu. Oh, tidak boleh. Tenanglah, tenang. Hah? Ranger Rocky, dia melilitmu. Oh, dia melilitnya. Tidak, dia menjeratnya. Apa kau yakin kami tidak perlu berbuat apa-apa, Ranger Rocky? Tidak perlu, aku bisa mengendalikan semua ini. Tangkap. Tasku. Baik-baik saja bunganya. Rasanya semakin kencang. Waktunya keluar dari sini. Tunggu sebentar, Ranger kecil. Wah, Ranger Rocky. Oh tidak, Ranger Rocky! Ranger Rocky, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja.
Itu luar biasa. Tapi apa kau tidak takut pada anaconda itu, Ranger Rocky? Ularnya kan besar sekali. Kalian tidak perlu takut. Anaconda tidak melukai manusia. Anaconda itu hanya melindungi dirinya. Ranger Rocky benar. Kitalah yang memasuki rumahnya. Aku sudah dapat pelajaran darinya. Jangan pernah mendekati atau memancing anaconda jika melihatnya. Selalu periksa pohon sebelum memanjatnya. Kau tidak pernah tahu apa yang tinggal di sana. Drone baru ini sangat keren, tapi juga sulit dikendalikan. Oh tidak. Itu dia. Hah? Apa itu? Ayolah, kenapa tidak bisa? Awas, berbahaya. Harta karun rahasia. Kita cari tahu nanti. Hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, droneku jatuh dan tidak bisa kuambil. Ada ular yang seram menghalangi. Wow, Wow, aku akan cari informasi ular itu di komputerku. jangan tutup teleponnya. Kita lihat ular yang ditemukan Zari. Dia kobra raja. Kobra raja bisa ditemukan di hutan, pohon bakau, padang rumput, dan sungai di daerah Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Kobra raja adalah ular berbisa terpanjang di dunia. Gigitannya sangat berbahaya, jadi kita harus jaga jarak. Apa kau dengar itu, Zari? Jangan terlalu dekat. Astaga, baiklah. Saat kobra raja merasa terancam, dia melebarkan tulang rusuk dan otot di kedua sisi pipinya untuk membentuk tudung. Tudung membuatnya tampak lebih besar untuk menakuti pemangsa. Dengan kemampuan mengangkat tubuh bagian depan, kobra raja bisa menyamai tinggi orang dewasa dan maju untuk menyerang. Droneku memercikan api. Aku takut kobra terluka. Kami segera ke sana, Zari. Ingatlah untuk jaga jarak. Ranger pamit. Kumohon bergeser, kobra. Ini berbahaya. Hai, Zari. Leo, Katy, kita harus apa? Karena kobra tidak mau bergerak, kita harus pindahkan drone. Sudah coba tekan semua tombol sekaligus? Belum. Sebaiknya jangan, Leo. Oh, tidak. Hentikan, berhenti. Aku coba. Ups, maaf soal ini. Kita harus apa? Kita coba ambil drone. Perlahan. Dapat. Oh, tidak. Lalu? Ranger Rocky. Halo, Ranger Cilik. Sedang apa kau di sini? Aku mengumpulkan daun untuk diteliti. Kalian Ranger sedang apa? Kami ingin mengambil drone Zari, tapi kobra raja tidak mau bergerak. Apa kau tahu kenapa kobra raja begini? Jangan cemas, Leo. Ranger Joey yang sering menghadapi situasi berbahaya bisa membantu kita. Halo, Ranger Joey. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik. Ranger Cilik mencoba menolong kobra dari drone yang rusak, tapi dia tidak membiarkan mereka mendekat. Oh, tentu saja. Kobra raja itu betina dan dia seorang ibu. Tumpukan daun itu adalah sarangnya. Kobra raja satu-satunya ular di dunia yang membuat sarang untuk menaruh telur yang sangat mereka jaga. Selain itu, mereka juga terus bertumbuh. Kobra raja bisa berganti kulit saat tubuhnya membesar. Seperti kita yang tidak muat di baju lama dan beli baju baru. Bagi kobra raja, mereka ganti kulit 5 kali setahun. Seperti ular lain, kobra raja punya lidah bercabang
Ujung lidah mereka seperti hidung yang mencium bau. Lidah bercabang membantu mereka mencari sumber bau. Mereka bisa melacak bau mangsa. Maaf harus memotong, tapi kami harus menolong kobra raja. Berjuanglah, kalian bisa. Ranger pamit. Terima kasih, Ranger Joey. Ranger pamit. Aku akan amankan Mama Kobra dan kalian ambil drone itu. Baiklah, Ranger Rocky. Jangan coba ini sendiri, Ranger cilik. Hati-hati, Ranger Rocky. Sudah dapat. Ayo, ayo. Wow, telurnya. Oh, ada yang menetas. Oh, awas. Kembalilah. Serahkan pada kami. Ransel terbang. Dapat. Wow. Tidak ada waktu untuk ini. Oh, itu gawat. Leo, sarangnya. Sudah aman. Kalian luar biasa. Kerja bagus, Ranger cilik. Kau sudah bebas, Mama. Kalian mau kemana, bayi kobra? Ibumu pergi ke sana. Setelah menetas, bayi kobra tidak bersama ibunya. Mereka harus mandiri sekarang. Dah, Kobra. Jaga dirimu. Misi sukses. Hai Ranger cilik. Mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.